Hai teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Kali ini aku akan membahas tentang kejadian tragis yang menimpa seorang artis cilik tahun 80-an yang dihabisi oleh ayahnya sendiri. Ini adalah kisah dari Judith Barsi yang selamanya akan berumur 10 tahun. Judith Eva Barsi lahir di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tanggal 6 Juni 1978. Dia adalah putri satu-satunya dari pasangan Joseph Isvan Barsi dan Maria Barsi. Ayah dan ibunya Judith ini adalah imigran dari negara Hungaria. Mereka berdua berimigrasi ke Amerika di waktu yang berbeda. Lalu mereka bertemu di salah satu restoran di California, di mana Maria pada saat itu bekerja sebagai salah satu pelayan di restoran itu. Anak mereka, Judith Barsi, memulai karir artisnya pada saat usia 5 tahun. Dia adalah seorang artis cilik tahun 80-an yang cukup terkenal. Ibunya Maria yang mendorong Judith untuk menjadi seorang artis Hollywood. Judith ditemukan oleh agennya saat dia bermain ice skating di San Fernando Valley Skating Rink saat usianya 5 tahun. Dia membintangi lebih dari 70 iklan komersial. Dia juga tampil di beberapa serial TV terkenal seperti Growing Pains, Cheers, dan Remington Steele. Judith juga tampil di beberapa film seperti Jaws the Revenge dan sebagai pengisi suara di film The Land Before Time dan All Dogs Go to Heaven. Pada saat usianya yang ke-9, pendapatan Judith sudah mencapai sekitar $100.000 Amerika per tahunnya. Nilai itu setara dengan $220.000 saat ini. Dengan uangnya itu, dia juga bisa membeli rumah sederhana untuk ditempati bersama keluarganya di West Hills, Los Angeles. Di balik ketenarannya, Judith mengalami salah satu gangguan kesehatan. Tubuhnya terhitung kecil dibanding teman seusianya. Tingginya hanya mencapai 112 cm pada usia 10 tahun. Akhirnya dia harus menerima suntikan hormon di UCLA untuk membantu pertumbuhan badannya. Bahkan agennya Ruth Hansen pernah menyebutkan di harian Los Angeles Times, walaupun dia berusia 10 tahun, tapi Judith masih memerankan tokoh yang usianya 7 atau 8 tahun. Seiring ketenarannya, Judith Barsi yang meningkat, dia juga mengalami kekerasan fisik dari ayahnya. Joseph Barsi adalah seorang yang temperamental. Amarahnya mudah tersulut, apalagi kalau ada yang menyinggung aksen Hungarianya. Ditambah dengan kebiasaan minum alkoholnya yang menambah buruk keadaan. Ayahnya yang menjadi seorang alkoholik sering marah dan seringkali mengancam untuk menghabisi dirinya sendiri dan keluarganya. Kebiasaannya minum alkohol ini mengakibatkan penangkapan dirinya sampai 3 kali karena mengendarai mobil di bawah pengaruh alkohol. Ayahnya Judith juga seorang ayah yang posesif terhadap anaknya. Dia selalu berusaha untuk mengontrol anaknya yang mulai sukses di dunia baru yang tidak dikenalinya. Pada bulan Desember 1986, Maria, istri dari Joseph ini, melaporkan suaminya atas pengancaman dan kekerasan fisik yang dialaminya ke polisi. Tapi karena tidak diketemukan bukti kekerasan fisiknya, Maria pun tidak melanjutkan untuk menuntut suaminya. Setelah kejadian itu, Joseph memutuskan untuk berhenti minum alkohol, tapi dia tetap sering mengancam keluarganya. Ancamannya seperti menghabisi mereka dengan melukai leher mereka sampai mau membakar habis rumahnya. Joseph pun bahkan sampai menyembunyikan pesan telegram untuk Maria yang isinya kabar duka dari keluarga Maria di Hungaria karena dia takut Maria akan pergi meninggalkan Amerika bersama anaknya Judith. Bahkan si kecil Judith Barsi tak luput dari kekerasan fisik dari ayahnya. Dia pernah bercerita dengan temannya kalau ayahnya pernah melempari dia dengan panci dan mengakibatkan hidungnya sampai berdarah. Bahkan
ada salah satu kerabat dari Judith yang bercerita pada saat Judith sedang bermain ke rumah mereka. Judith mengatakan tentang keadaan keluarganya. Dia bilang kalau dia takut untuk pulang ke rumah karena ayahnya yang mabuk-mabukan setiap hari dan berusaha untuk menghabisi ibunya. Pada ulang tahunnya yang ke-8 pun, Judith hanya merayakannya bersama ibunya saja. Ayahnya tidak ikut di perayaan pestanya karena ibunya Judith tidak ingin suaminya ikut dalam pesta itu. Agen Judith, Ruth Hansen, menggambarkan Judith sebagai anak yang ceria dan menyenangkan, layaknya seperti anak seusia pada umumnya. Tetapi hal itu berubah di menjelang akhir hidupnya. Karena sering menerima kekerasan dari ayahnya, Judith mengalami stres dan mempunyai beberapa perilaku yang aneh. Dia menjadi suka mencabuti bulu matanya, menggigiti kukunya, dan juga menarik kumis kucingnya. Pada bulan Mei 1988, Judith dijadwalkan untuk mengikuti sebuah audisi. Tetapi di audisi itu Judith kehilangan kontrol atas dirinya. Dia tidak bisa berbicara sama sekali, bahkan dia mulai menangis histeris. Didesak oleh agennya, akhirnya Judith dibawa ibunya ke psikolog anak. Psikolog itu mengkonfirmasi bahwa Judith mengalami kekerasan fisik dan emosional yang parah dan diharuskan untuk melapor ke layanan perlindungan anak. Tapi investigasi dihentikan karena Maria meyakinkan mereka kalau dia akan segera bercerai dengan suaminya dan akan segera pindah bersama Judith ke apartemen Panorama City yang telah disewanya di bulan Mei itu. Apartemen itu awalnya digunakan Maria untuk beristirahat dan menjauh dari suaminya di siang hari bersama Judith sebelum kembali ke rumahnya pada malam harinya. Kerabat Maria pun mendorongnya untuk segera pindah dan pergi meninggalkan suaminya. Tapi Maria ragu-ragu karena dia ketakutan bisa kehilangan rumah dan semua hartanya. Maria sangat mencintai rumah tempat tinggalnya dan segala isinya yang bisa dibeli melalui karir Judith. Judith tidak hadir pada saat agennya Judith menghubungi pihak keluarga untuk menanyakan alasan absennya. Ayahnya Judith mengatakan kalau ada sebuah mobil besar yang datang dan menjemput Judith dan ibunya untuk pergi ke San Diego. Dipercaya di hari itulah Judith dan ibunya dihabisi oleh ayahnya. Akhirnya kejadian tragis itu terjadi juga. Pada tanggal 28 Juli 1988, Los Angeles Times melaporkan diketemukan 3 jenazah yang dipercayai adalah Judith Barsi, ibunya Maria, dan ayahnya Joseph. Dari hasil penyelidikan, juga diketemukan adanya bekas kaleng berisi cairan bensin. Tubuh Judith diketemukan di atas kasurnya dengan luka tembakan di kepalanya, di samping televisi berwarna pink pemberian ayahnya. Sedangkan tubuh dari Joseph sendiri ditemukan di garasi rumah dengan luka tembakan di tubuhnya. Joseph juga membakar rumahnya sebelum melukai dirinya sendiri. Tanggal kematiannya sampai sekarang tidak bisa ditentukan. Polisi mengatakan bisa saja mereka dihabisi pada tanggal 25 atau 26. Dipercaya Joseph naik pitam dan melakukan kejahatan itu setelah mengetahui rencana istrinya yang akan pergi meninggalkannya. Judith dan ibunya dimakamkan bersebelahan di Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles. Awalnya kuburan mereka tidak ada nisannya. Baru pada Juni 2004 dilakukan penggalangan dana untuk membuat batu nisan untuk kuburan mereka. Nisan Judith diletakkan pada tanggal 23 Agustus 2004 dan nisan ibunya diletakkan pada 28 Januari 2005. Film terakhir dari Judith Barsi yaitu All Dogs Go to Heaven, di mana di situ dia mengisi suara dari Anne Mary, dirilis pada November 1989. Pada wawancaranya, sutradara Don Bluth memuji Judith sebagai anak yang menakjubkan dan pintar. Sangat disayangkan sekali anak dengan talenta yang begitu luar biasa, tetapi kehidupannya sungguh tragis dan harus berakhir di usia yang sangat muda. Sekian dulu kisah di video kali ini. Gimana menurut kalian? Komen ya nanti di bawah. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah keluarga Barsi ini.